Pada tahun 2021, beberapa negara melakukan manuver di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat, India, Prancis, dan Inggris. Masing-masing negara ini mengirim kelompok tempurnya sebagai bukti hadirnya kekuatan mereka di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan area strategis yang berbatasan langsung dengan perairan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara termasuk China dan Taiwan. It's not China's maritime empire. Another source of tension between the US and China is the disputed South China Sea. Germany and India will be sending warships to the disputed South China Sea. Britain has officially entered the South China Sea. The so-called Asian pivot is complete. Laut Cina Selatan menjadi perairan yang rawan akan konflik terbuka setelah China mengklaim sepihak sebagian besar teritorial. China menyebutnya dengan Nine Dash Line. Nine Dash Line adalah 9 garis putus yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui Konvensi Hukum Laut di bawah PBB atau Konvensi Hukum Laut Internasional. Pasca Perang Dunia Kedua, China itu sudah mengajukan yang dinamakan dengan 11 Dash Line atau 11 titik garis putus. Kemudian tahun 2009, China mengajukan Nine Dot Line ke UN dengan sidang Dewan Keamanan PBB dan ditolak oleh UN. Pada awalnya, konflik Laut Cina Selatan adalah konflik bilateral antara China dengan negara di kawasan Asia Tenggara. The South China Sea issue is one very big issue that we have not resolved. Indonesia's military in action in the South China Sea. Yang tadi kita tenggelamkan adalah kapal Vietnam, yang dua di sana kapal dari China, dari Tiongkok. Di tahun 2012, Angkatan Laut Filipina menahan nelayan Cina di dekat Scarborough Shoal. Konflik ini memicu kebuntuan berkepanjangan antara Angkatan Laut Cina dan Filipina. The Philippines has no real naval power to speak of. It has a few ships, but they're nothing compared to what China has. China wants to be seen to be the dominant power and hopefully scare off all the other countries that are around there. I should say the so-called arbitral tribunal was based on the illegal action and claim of the Philippines from the very onset, so its very existence is not legitimate. Pada akhirnya, China memegang kekuasaan atas wilayah tersebut. Malaysia dan China pun tak lepas dari konflik, berawal dari manuver China Coast Guard yang mengganggu rig pengeboran dan kapal pemasok di lepas pantai Malaysia. Kuala Lumpur menanggapinya dengan mengerahkan kapal angkatan laut dan membuntuti kapal China. Jauh sebelum dua konflik ini, Vietnam lebih dulu bersih tegang dengan China. Maret 1988, Johnson South Reef yang berada di Kepulauan Spratly berhasil dikuasai China setelah bentrokan senjata dengan Angkatan Laut Vietnam. 64 pelaut Vietnam tewas dan Fiery Cross Reef pun jatuh ke dalam kekuasaan China. 30 tahun berlalu, China mengubah Fiery Cross Reef dari pulau karang kecil menjadi sebuah pulau buatan dan menjadikannya pangkalan militer tepat di perairan sengketa 5 negara. Inikah bentuk pertahanan yang dibangun China demi melindungi klaimnya di perairan Laut Cina Selatan? Ada apa di sana? Laut Cina Selatan menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lebih dari 25% arus pelayaran dunia melewati laut ini, dengan valuasi barang mencapai 46.000 triliun rupiah. China tentu sangat mengandalkan akses jalur perairan ini sebagai kunci ekspor mereka. Di tahun 2016, 40% dari total ekspor China melewati jalur Laut Cina Selatan, menjadikan wilayah ini sangat krusial bagi perekonomian mereka. Laut Cina Selatan hanyalah 2,5% dari permukaan bumi, namun laut ini seakan menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan asli maupun yang bermigrasi, dan mencakup sekitar 12% dari total tangkapan ikan global. Kekayaan ini pula yang menjadi konflik politik sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia.